Kemudian saya juga mau cerita sedikit nih teman-teman, tadi kan udah belajar faktor abstrak ya, jadi teman-teman coba deh bikin ulang gitu ya faktor-faktor abstrak buat perpustakaan ide gitu ya, biar teman-teman sewaktu-waktu kalau butuh teman-teman bisa panggil idenya. Terus juga saya mau kasih tahu juga teknik yang biasa dipakai sama desainer. Kan kalau kita ujian kan pasti dikasih foto kan, kasih foto kayak gini. Kalau misalkan kita bingung gitu kan pengen nentuin warna dari gambarnya itu kayak gimana, kita bisa nih pakai teknik ini. Teman-teman bisa lihat ke depan dulu sebentar. Nah gini, misalkan nih kita bingung gitu kan, kita mau nentuin warnanya tuh gimana gitu ya. Fotonya ada banyak. Misalkan saya ngambil nih foto komodo yang mau diambil ya. Foto komodo, kemudian misalkan ngambil warna ini yang kuda. Nah, gini. Nah, kita mau buat nih poster dari gambar ini. Kalau misalkan kita bingung mau ngambil gambar kayak gimana, kita bisa pakai teknik ngambil gambar dari foto. Nah, ini yang biasa dipakai sama desainer. Saya juga waktu itu pernah cerita juga sama kelompok C atau pas kemarin yang belajar luring. Nah, caranya gini, teman-teman lihat dulu nih gambarnya. Nah, kalau misalkan ini kan tema-temanya tentang gambar-gambar binatang. Kalau gambar binatang berarti kemungkinan warna-warna apa aja sih yang mungkin muncul di dunia binatang? Kan hijau ya tumbuhan, air, kan warnanya biru ya, atau nggak langit, atau nggak rumput-rumput. Nah, kita bisa nih, atau putih. Nah, kita bisa nih ngambil dari warna-warna yang ada di sini. Misalkan kita mau ngambil dulu nih warna utamanya apa. Misalkan warna utamanya itu warna hijau. Kita bisa nih, kita aktifin dulu ini yang namanya color eye drop. Nah, kemudian kita arahin nih ke sini. Nah, kita pilih nih warna temanya mau yang mana. Misalkan warna hijau. Nah, kita klik sini. Nah, gitu. Jadi warnanya itu akan otomatis itu akan masuk gitu sama objeknya. Tapi kan kalau warna kayak gitu satu-satu aja kan nggak cukup kan. Misalkan teman-teman pengen bikin objek lagi yang lain gitu, misalkan di sini. Jadi kita mau ngambil yang warna coklatnya misalkan, terus kita klik di sini. Nah, bisa nih kayak gini. Kan warnanya kan jadinya kan nyatu kan. Atau teman-teman pengen bikin lebih gelap juga bisa. Jadi objek-objeknya tuh, misalkan ambil warna birunya nih kayak gini. Nah, kayak gini kan masuk kan teman-teman. Kayak gitu. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau ngambil warnanya yang uniform, misalkan pengen warnanya itu yang fonten misalkan, saya aktifin F11-nya di sini, terus kemudian saya ambil warnanya ya, saya putar dulu nih, misalkan contoh aja ya, misalnya mau ngambil warna yang di atasnya tuh warna langit gitu kan, kayak gini. Terus di tengah-tengahnya saya mau bikin di sini warnanya warna tengahnya, warna rumputnya. Atau warna langitnya misalkan. Terus misalkan di sini saya mau bikin bawahnya itu warna hijau. Nah, kayak gini kan bisa kan teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai teknik ini buat ngewarnain objek. Jadi bisa ngambil warnanya fonten kayak gini buat hiasan, bentuk-bentuknya bebas mau kayak gimana, atau misalkan buat dijadiin warna dasar juga bisa. Biasanya sih kalau untuk ujian sih biasanya asal tuh nyediain warna background sih, gambar background gitu. Gitu teman-teman. Nah, itu yang pertama. Terus selain ngambil warna dari gambar, kita juga bisa pakai warna dari color palette. Gimana nih maksudnya? Misalkan nih saya punya 2 lingkaran nih. Kayak gini. Warna yang pertama kita warna ini. Kita pakai yang uniform dulu ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada warna-warna nih. Nah,
di sini kan ada yang color viewers yang warnanya itu dari hitam sampai putih ada. Nah, kalau misalkan teman pernah lihat nggak yang namanya apa sih? Roda warna tuh pernah lihat nggak? Yang kayak gini nih. Yang kayak gini nih, pernah lihat nggak? Nah, Pernah, jadi Teh. kalau misalkan kita pengen nentuin warna, caranya gampang teman-teman. Misalkan kita tentuin dulu nih warna utamanya yang mana. Misalkan contoh ya, kita warna temanya tuh warna merah. Nah, misalkan kita warnai nih, saya copy dulu. Nah, misalkan di sini kita mau ambil ini warna merah gitu kan. Itu jangan lingkaran deh. Saya mau bikin misalkan kotak nih. Nah, misalkan di sini ada objek. Itu kan warnanya warna merah. Kita tuh bisa ngambil warna yang berseberangan. Berarti yang seberangnya sama warna merah warna apa? Warna biru kan. Nah, kita bisa nih bikin warna biru. Misalkan saya tempel di sini ya, biar kita cek bisa nyambung nggak. Kita warnain nih warna biru. Kira-kira nyambung nggak warnanya? Nyambung kan? Jadi yang pertama, kita tuh bisa ngambil warna yang berseberangan. Teh Amalia kalau nggak kelihatan mundur lagi aja nggak apa-apa. Barangkali kayak gini-gini kepalanya. Nah, bisa ngambil warna yang berseberangan. Mas, ini juga sama, Mas Arif, barangkali yang kelihatan bisa mundur lagi. Nah, jadi pertama bisa ngambil warna yang berseberangan kayak gini. Ini bisa ngambil warna yang berseberangan nih, warna merah sama warna biru, atau enggak kita ngambil warna yang dempet-dempetan samping-sampingnya. Kayak misalkan ini kan warna merah ya, kita ngambil contoh warna utamanya warna merah. Kita misalkan pengen ngambil warna objek yang lainnya itu warna oranye atau warna pink misalkan. Nah, kira-kira nyambung nih teman-teman? Nyambung ya? Jadi kalau misalkan warna-warna kayak gini kayaknya cocoknya buat tema yang apa ya, yang fun tuh. Gitu kan, colorful. Nah, warnanya kayak gini, merah, pink, kuning. Atau enggak ngambil warna yang bentuknya itu ngebentuk sudut 15 derajat. Nah, gini. Berarti kan warna hijau ya? Bisa nih, teman-teman. Kuning nih, kuning, 15 derajat kuning. Kuning. Masih masuk kan teman-teman? Atau sering juga kan ngeliat kayak logo-logo perusahaan warnanya merah sama kuning, kayak logo Alfamart kan warnanya merah sama kuning ya? Atau enggak biru sama kuning. Nah, kan soalnya biru sama kuning kan agak dempet nih tuh, lihat warnanya. Jadi teman-teman bisa ngambil warna yang berseberangan, warna yang samping-sampingnya. Teman-teman bisa ngambil warna yang berseberangan, warna yang samping-sampingnya, atau warna yang membentuk sudut 15 derajat kayak gitu teman-teman. Jadi nggak bingung gitu pas ketika ngewarnain objek gitu. Terus juga jangan sampai juga misalkan backgroundnya gelap, tulisannya ikutan gelap lagi, nanti nggak kelihatan kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan tadi kan saya udah cerita juga nih yang faktor abstrak ya. Terus teman-teman juga bisa nih bikin, misalkan kalau kita bikin ngeliat kehidupan sehari-hari ini kan agak susah nih mengimajinasiin benda-benda yang ada di kehidupan nyata itu dalam bentuk vektor, bener nggak? Bisa nih misalkan kita buat referensi nih, misalkan vektor gajah misalkan. Nah kan jadinya kan kayak gini nih, jadi kan ini lebih kebayang, bisa lebih kebentuk juga.
Atau misalkan teman-teman kan kalau sosial media kan pasti kepake nih. Nah, teman-teman buat nih nanti misalkan kayak gini. Kan gampang ya. Tuh. Jadi saran saya ya, teman-teman kalau misalkan bingung gitu ya pengen bikin bentuknya kayak gimana, yang pertama faktor abstrak itu kayak pertolongan pertama gitu tuh. Pertolongan pertama kalau misalkan bener-bener aduh bingung mau bikinnya kayak gimana, pakai faktor abstrak. Atau enggak kalau misalkan lebih bagus lagi sesuai dengan tema. Kalau misalkan contoh nih kayak kemarin aja kan ada yang bikin temanya kan tentang hewan-hewan, bikinnya faktornya tentang daun. Daun-daun kan nyambung kan sama hewan. Jadi pas ketika kita pas ketika pertama kali kita dapat tema tuh, kita bayangin dulu nih, misalkan contoh nih, temanya hewan. Temanya hewan. Kira-kira objek-objek yang sesuai, jangan tema dulu, jangan objek dulu deh, warna dulu, warna. Berarti kalau temanya itu hewan, warna yang kira-kira nyambung sama hewan tuh apa aja teman-teman? Biru, coklat, apa lagi? Putih, betul. Putih pasti netral. Iya, putih dan hitam pasti di mana-mana ada. Oke, mana lagi? Kuning masuk gak kuning? Kuning buat warna-warna itunya ya, warna-warna bunga misalkan, warna kuning, warna merah, warna ungu gitu kan ya bisa. Tapi itu bukan jadi objek utama buat objek hiasan gitu. Mungkin bisa nambahin bunga. Warna-warna bunga bisa kan jadinya lebih cantik. Jadi kayak tema hewannya kerasa banget nih gitu kan. Nah, berarti objek-objek yang kira-kira sesuai berarti apa? Udah pasti ya kalau misalkan temanya hewan berarti vektornya vektor hewan kan? Atau enggak foto hewan juga bisa kan? Foto hewannya kan ini dimasukin, kalau foto kan nggak usah dimasukin lah karena pasti harus masukin foto gitu ya. Terus apa lagi nih? Gambar daun kan, vektor daun, vektor bunga, vektor kayu gitu kan, maksudnya pohon. Nah, nanti kalau misalnya udah kita searching nih misalkan buat bahan ide vektor misalkan daun. Bukan kayak gini nih. Kan gampang ya teman-teman, ini bikinnya cepet loh kan. Bikin aja satu, tinggal copy paste aja kan, copy paste mirror. Oh iya, saya juga sama, copy paste mirror pakai transformation tuh, atau nggak pakai transformation, copy 10 gitu kan, cepet. Apa? Iya bener, tinggal ubah warnanya, bikinnya satu, ada yang gede, ada yang kecil gitu kan, ubah warnanya. Nggak apa-apa, bener nggak apa-apa, serius itu menghemat waktu banget. Jadi jangan khawatir kehabisan ide. Sebenarnya kalau teman-teman yang pertama ya, makanya saya sering bilang nih, kalau yang namanya desain grafis itu harus senang. Bener, harus senang. Jadi happy tuh. Kalau nggak happy nanti idenya tuh nggak keluar gitu. Jadi harus senang gitu kan, senyum gitu kan, jangan cemberut aja, aduh mikirin apa gitu kan. Pikiran-pikiran yang itu simpen dulu lah. Kita lagi belajar desain grafis harus senang dulu. Karena soalnya kalau nggak senang idenya nggak keluar. Faktor daun apalagi nih, faktor bunga. Itu kan. Tuh gampang kan, cari aja yang gampang, jangan susah-susah. Nah, kayak gini kan gampang nih bikinnya, pakai poligon juga jadi kan. Nih tuh. Kayak gini bunga-bunga kayak gini nih, bentar saya zoom ya, barangkali nggak kelihatan yang daring nih. Kayak gini kan gampang nih. Bikin aja pakai oval gitu kan. Oval, bikinnya satu, puter aja kan. Bener kan? Tapi yang kayak gini-gini nih yang nilainya gede teman-teman. Karena saya berulang kali bilang vektor sama bitmap itu yang nilainya paling besar, bahkan vektor tuh lebih besar nilainya. Tapi walaupun bikinnya satu, copy paste aja, copy paste mirror, ganti warnanya gitu kan, besar kecilin. Nah masalah teman-teman, diperbolehkan kok. Itu karena teknik pembelajaran juga, teknik pembuatan juga. Atau bikin yang kayak gini nih, ini ya pakai poligon juga kan jadi kan, bikin poligon gitu kan, bikin bunga kayak gini nih, jadi kan. Nah terus apa lagi tadi, kayu ya.
ornamen tumbuhan nih, vektor tumbuhan misalkan. Nah kan tumbuhan sama ya, atau nggak kayu deh. Kayu, misalkan pengen bikin kayak kayu-kayu pohon-pohon, nah kan kayak gini nih. Atau nggak bikin aja nih kayak gini, bikin gantungan kan. Kayak kemarin tuh BPSLI atau enggak fotografi apa ya, poster. Tadi kemana apa sih? Lomba fotografi gitu kan, pakai gantungan kan bagus ya kayaknya kesannya tuh. Kan masuk kan tema-tema kayak gini ke posternya. Nah gitu teman-teman. Jadi pas pertama kali kita lihat temanya tuh dikembangin nih idenya, warnanya apa, kan sering bilang kan temanya apa nih, warnanya kira-kira nyambung apa nih, kira-kira bentuk faktornya apa nih. Nah coba nih dicoba-cobain, nanti lama-lama jadi apa ya, pikiran kita tuh berkembang gitu, nggak jangan khawatir kehabisan ide gitu. Terus misalkan apa ya, apalagi nih temanya faktor tentang tropical, nanti kan tentang hewan. Nah ini kan yang pernah saya bilang tuh tropical kan kayak gini, gambar-gambarnya kan gampang nih buatnya nih, bikin aja pakai segitiga kan, atau enggak kalau ini agak susah bikin lagi daun yang sederhana kayak tadi. Oh gini gitu teman-teman. Jadi ketika kita dapat ide, kita bisa bersama gitu. Atau enggak kayak kemarin nih robot, kan robot ya, temanya robot, berarti warna yang kira-kira nyambung sama robot apa? Oke, kita buat sini nih biar teman-teman kebayang. Oke. Tema. Bisa. Warnanya kira-kira yang nyambung apa aja nih? Teman-teman yang daring bisa ngomong juga. Apa? Biru, oke. Coklat. Coklat. Coklat bisa. Masukin dulu aja. Oke, biru, coklat, apa lagi? Hitam. Abu-abu. Putih. Putih pasti, hitam putih pasti kuning. Oke, masukin kuning. Apa lagi? Merah. Bisa ya kalau merah, robotnya robot mainan anak-anak saya cocok merah. Anak kecil, robot-robotan. Apalagi? Power Ranger, oke. Nah gitu ya, jadi kan kita bisa ngembangin nih warnanya dari situ. Atau enggak objeknya nih yang kira-kira nyambung sama robot, kira-kira apa? Gampang loh ya, kotak kan? Robot biasanya kotak. Atau enggak bunder gitu kan? Atau enggak antena kan bikinnya kayak kotak sama lingkaran aja kan? Oh iya, maksudnya lingkaran. Nggak tahu kepikirannya bunder. Masuk aja teh. Siapa sih? Kamu Pak. Kotak, lingkaran, apa lagi? Mur kan, mur. Yang gerigi-gerigi itu loh. Mur. Oke, iya kan pakai poligon, apalagi baut kan? Nah, yang kayak gitu-gitu bisa teman-teman pakai nih. Nah, kayak gitu. Jadi apa ya? Gak khawatir kehabisan ide gitu. Kayak sampai sini ada yang mau ditanyain? Ternyata asik kan kalau misalkan kitanya senang. Bener nggak? Oke, yang dari luring dulu nih ada yang mau ditanyain? Sus. Dari yang luring dulu nih ada yang mau ditanyain teman-teman? Belum ada. Oke, yang daring ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita mau ngebahas hasil dari teman-teman dulu ya yang kemarin. Yang belum segera mengumpulkan. Errornya error. Oke, dari Mas Zaka dulu. Saya langsung ke posternya aja ya, kan udah ada logonya kan. Saya pertama kali ngeliat posternya Mas Zaka tuh langsung, wah, ini saya. Langsung malam-malam tuh langsung nggak tahu apa ini. Disandingin sama Bill Gates lagi. Bilangnya aneh. Aneh gimana, Mas? Pasti emang beda warna, Teh, Mas.
Kalau JPEG sama PNG pasti beda warna. Makanya teman-teman makanya apa ya? Akses tuh kadang suka minta file aslinya tuh gitu. Kadang emang beda warna, emang nggak masalah. Iya, dibintangi oleh Mas Zaka, ini tuh gambar tangan bukan sih? Tangan robot ya ini tuh maksudnya? Ya lucu sih idenya, tangan robot. Ini kan robotnya tangan ya sih, kayak lagi megang gitu, niatnya gitu. Tapi benderanya tuh udah di belakang ya. Kalau di belakang nantinya jatuh nggak sih Mas? Kan benderanya kan di belakang. Gini deh, nggak kelihatan dari depan gitu. Oh, jempol. Gini. Tangan kiri tuh berarti. Iya sih. Tangan kiri apa tangan kanan? Iya tangan kiri. Maksudnya tangan kanan. Kan kalau tangan kanan jempolnya di kiri. Iya tangan kiri. Oke, jadi ceritanya lagi ngegenggam gitu ya. Nih, kalau untuk posternya warnanya udah masuk. Cuman tuh Mas, apanya? Kecil. Iya. Barunya ada pas. Enggak, ini paling gede lagi. Barunya ada pas dikirim. Untuk Mas Zaka, belum di share screen, ini udah kan ya? Oh, belum ya? Pantesan teman-teman yang lihat. Oke. Nah ini teman-teman lagi ngeliat punya Mas Zaka nih. Nah ini punya Mas Zaka. Oke, yang ada yang tanyain nggak nih dari daring dulu ke Mas Zaka? Kalau dari saya nih Mas, ini tuh layoutnya udah bagus Mas. Cuman tulisannya tuh kayak flat banget tuh Mas. Maksudnya apa ya? Gak dibikin hiasan apa tak apa gitu tuh. Itu sebenarnya pengen bikin yang kayak di PowerPoint yang tema sirkuit gitu kan. Itu ada. Cuman nggak keburu banget, jadi cuma ada satu. Kayak bagus juga dibikin kayak gitu Mas. Jadi apa ya? Kebaca sih, cuman proporsinya tuh Mas. Kan kalau judul kan harusnya lebih gede gitu kan. Ini judulnya mana coba? Judulnya kan nggak ada ya. Pertama judulnya nggak ada. Kedua bisa sih kayak gini, cuman kayaknya kalau dibikin bentuk-bentuknya itu apa ya, ada bentuk-bentuk khusus gitulah. Entah itu di bintangnya atau di pendaftarannya dikasih kayak icon yang kayak gantungan atau kayak bikin kayak lebih kotak lagi, dibedain warnanya kan bisa ya. Biar kayak nggak flat banget gitu loh Mas. Padahal udah bagus nih layoutnya, saya suka nih di bagian sini nih. Bagian atas sama bagian bawahnya nih. Backgroundnya gini. Gitu. Ya latihan lagi ya Mas ya. Oke, plus untuk Mas Zaka. Teh Tri nih sekarang Teh Tri. Oh, bagus loh Teh. Untuk Teh Tri bisa dengar suara saya Teh? Teh Tri. Kayak ini untuk Teh Tri ya. Layoutnya bagus Teh, saya suka. Cuman mungkin di bagian robotnya aja nih kayaknya agak kurang rapi sedikit nih Teh. Agak susah ya bikin warna putih ya, warnanya putih ininya backgroundnya ya. Jadi kalau kayak gini enaknya pakai lasso sih. Pakai lasso. Tapi kalau misalkan mau pakai quick selection tool juga bisa, cuman pelan-pelan tuh. Pelan-pelan banget. Karena saya juga pernah nyeleksi gambar ini kan karena apa ya? Photoshop itu kalau misalkan ngebaca warnanya sama tuh jadi kayak langsung ke blok gitu loh. Kalau Photoshop gitu, walaupun pakai quick selection tool bukan pakai magic wand tool.
Kalau untuk layout udah bagus, untuk logo FRI-nya juga udah bagus, Teh Tri. Ini gambarnya dari mur kan? Kita bisa nih bikinnya pakai mur kayak gini. Apa ya? Mungkin untuk di bagian bawahnya aja nih Teh, untuk seleksi objek itu ya Teh, udah di blur belum ini Teh Tri? Di sini di bagian bawah mungkin warnanya kayaknya agak beda ya. Tuh, mungkin bisa disamain aja biar lebih bagus. Samain tulisannya nih Teh. Biar apa ya, nariknya dari pinggir biar kelihatannya itu nggak gepeng gitu. Kalau dari daring yang daring ada yang ditanyain ke Teh Tri? Teman-teman yang daring bisa dengar suara saya kan? Halo, teman-teman? Yang daring bisa dengar suara saya? Bisa Teh. Oke, soalnya udah diem semua. Oke, applause untuk Teh Tri. Bagus Teh Tri. Lanjut ke Teh Amalia nih. Ini di atas. Iya Teh, bagus. Layoutnya bagus. Itu BRI-nya bikin sendiri. Bagus Teh Amalia. Nah, saya mau zoom dulu ya. Ini bayangannya nih Teh, kalau misalkan pengen disisain tuh bentuk sesuai aslinya aja biar kayak beneran. Kan ini kan kayak agak apa ya? Agak gimana ya? Gitu agak bisa bener lagi tuh Teh. Kayak lebih bagus lagi nih. Lupa di blur Teh. Oh iya. Tapi kayak kurang ngeblur sedikit. Untuk Teh Amalia layout udah bagus, logo Tapi ini logo FRI-nya kurang robot dikit ya Teh. Bingung ya mau bikin apa ya? Terus ini O-nya agak mepet nih Teh. Mana ya nih tuh. Mungkin kayaknya kalau misalkan pengen dibikin lingkaran itu mending dipakai lingkaran dulu aja Teh. Bikin lingkaran dulu sebelum dicetak. Soalnya kalau misalkan ini kan VTEX to pad ujungnya kan lancip. Jadi apa ya, hurufnya tuh ada yang kayak apa sih? Mingslap sendiri gitu tuh istilahnya. Kan kayaknya kurang, kalau rapi libra gitu lebih bagus. Udah bagus Teh. Lagi ya. Paling ini aja sih Teh outline-nya. Ukurannya kayaknya agak beda ya. Sama kayaknya kalau outline lebih tebal lagi lebih bagus lagi nih Teh. Tapi nggak apa-apa Teh, bagus. Jadi Teteh udah bisa apa ya, mencoba untuk mengerjakan sesuai waktu gitu. Iya nggak apa-apa. Oke, applause untuk Teh Amalia. Selanjutnya nih, punya Mas Gifar. Oke, Mas Gifar bisa dengar suara saya, Mas? Bisa Teh. Oke. Mas Gifar. Oke, teman-teman dulu ada yang mau tanyain nggak ke Mas Gifar? Dari yang luring dulu ada yang mau tanyain? Yang daring ada yang mau ditanyain ke Mas Gifar? Kalau dari saya untuk Mas Gifar tuh untuk layout udah bagus Mas. Cuman mungkin sayang di bagian sini aja nih Mas. Kan ini backgroundnya agak gelap nih. Squarina-nya kan jadinya nggak kelihatan kan warnanya. Mungkin bisa dibikin warna biru tapi ditransparansiin biar lebih jelas. Terus mungkin di sebelah sini juga kan kayaknya agak mepet sedikit, bisa ke kanan sedikit gitu.
Oh iya, maksudnya ini begini ya. Forum Robot Indonesia mengadakan seminar robot. Nah, mungkin Forum Robot Indonesia ini dibikin tulisan aja, Mas. Ini soalnya kayaknya agak nanggung deh. Ukurannya kan kecil nih. Forum Robot Indonesia kan kecil banget. Jadi antara robot jadi ini tuh logonya bisa ditaruh di sini misalkan ya. Nah, tulis nih langsung aja Forum Robot Indonesia mengadakan seminar robot. Jadi biar lebih jelas gitu penyelenggaranya gitu, Mas Gifar. Mas Gifar? Halo, Mas? Iya, Teh. Iya. Gitu, Mas. Iya, paling nanti dijajarinnya, Teh ya. Berarti Gimana, Mas? dijajarin sama logo yang lain ya? Iya, gitu. Oke, tepuk tangan untuk Mas Gifar. Selanjutnya ya untuk Teh Cica. Nah, ini punya Teh Cica. Teh Cica bisa dengar suara saya, Teh? Kalau misalkan dari saya nih untuk Teh Cica, untuk layout udah bagus nih, Teh, penempatannya. Cuman mungkin di bagian sini nih, Teh. Ini tuh maksudnya bayangan bukan, Teh? Nah, ini. Bayangan robot bukan apa-apa ini. Teh Cica ada nggak sih Teh Cica? Teh Cica nggak ada ya? Ya, Teh Cica, kayaknya kalau misalkan ini mau dibikin bayangan, kayaknya agak nanggung, Teh. Kalau misalkan agak jauh banget tuh. Soalnya agak kurang jelas. Setuju nggak sama saya? Bayangan si robot. Kayak agak nanggung gitu. Kalau misalkan pengen dibikin bayangan kayak gini, kayaknya bayangannya ditaruhnya ke sebelah kiri aja gitu. Bayangannya. Biar lebih jelas juga. Iya, Pak. Oke, sejauh ini cukup sih. Aplaus untuk Teh Cica. Oke, selanjutnya Mas Rizal. Mas Rizal bisa dengar suara saya, Mas? Mas Rizal? Nih, oke. Lucu ya? Lucu ini, lucu Jemas ininya, tikusnya nih. Cuman dia mad mouse, tikus marah. Mas Rizal ini tikusnya kebangsaan Jerman nih. Jerman kan ini tuh. Belgia kayak ini tuh. Belgia. Oh. Eden Hazard. Bukan made in Indonesia, berarti tikusnya, Mas. Bukan Indonesia, nggak bisa deh bikinnya. Kak, ini tikusnya padahal lucu, Mas. Cuman buntutnya nih, Mas. Kayaknya bikinnya jangan pakai blend, tapi pakai buntut biasa aja tuh, pakai apa sih yang pakai apa ya? Pakai itu loh, iya, pakai 2 pointer. Nanti dia ini dibikin ujungnya tuh bundar tuh. Kebayang nggak, teman-teman? Saat aku buka logonya Mas Rizal. Terus kalau bisa namanya jangan Mad Mouse, Mas. Kan kalau Mad Mouse kan marah nih. Jadi
robot tikus nih kira-kira buat manusia nih apa, kan bisa aja kan tikusnya buat apa ya, emang setikus yang lain misalkan, jadi apa ya istilahnya tuh, apa ya, pawang tikus gitu kan. Iya teh. Makanya kak, emang sih bener kalau alis tuh bikin efek ekspresi wajahnya. Kalau ke atas Iya kan lagi kayak marah. kesana kan kayak galak gitu. Cocok sih jadi kalau Mad Mouse gitu. Tapi lucu loh Mas ini. Robot anak-anak tak berarti ini tuh. Robot pengusir tikus. Robot musik itu. Oke. Coba kita buat nih apa ya, pakai buntutnya, pakai tipe yang aja. Dikasih kaki, iya dikasih kaki kecil-kecil kan, pakai lingkaran aja. Kan buntut kan tuh ada buntutnya kan. Nah, kalau buntutnya ngerasa kurang panjang dipanjangin. Harusnya namanya jangan Mad Mouse Mas, kalau temanya tentang apa, temanya kan tentang Forum Robot Indonesia ya. Atau enggak? Oh, tapi kalau tikus nggak enak banget ya kalau tikus Indonesia tuh. Apa ya? Wakil rakyat itu teh. Ya, tadi saya nggak mau bilang tuh. Kesannya kan koruptor ya kalau tikus ya. Oke. Oh mungkin gini, agen tikus yang memberantas korupsi gitu ta. Jadi dia kerjaannya di polisi gitu kan, robot yang ngedeteksi misalkan uang haram itu kan. Bisa ya. Siapa tahu. Udah nanya dulu. Itu Mas. Soalnya buntutnya kayaknya agak kurang natural Mas kalau pakai blend tool. Atau enggak dikecilin lagi kalau buntutnya mau kayak gini. Jadi mungkin buntutnya pengen kayak Roland gitu ya. Pernah lihat nggak sih yang kayak twing gitu? Mungkin pengen kayak gitu. Nah, kemudian coba kita lihat posternya ya. Yang mana Teh? Ini? Oh iya. Yang mana? Yang ini. Oke, Mas Izal ada yang nanya ini, Teh Amalia, mungkin nggak kedengeran ya. Ini logonya emang sengaja ditaruh di belakang tulisan, terus agak transparan apa gimana nih, Mas? Mas Izal? Siap Teh. Ini logonya emang sengaja ditaruh di belakang tulisan, terus ini ditransparansi apa gimana nih, Mas? Logonya diumpetin. Oh, lupa digeser ya. Warnanya mendal nggak masuk Teh. Warnanya mendal masuk, iya Mas. Ini kan warnanya biru ya. Abu-abunya kan cenderung lebih gelap. Kayaknya lebih cocok dibikin apa ya? Bingkai dulu nih warna putih Mas. Dibikin bingkai dulu warna putih. Biar lebih jelas. Misalkan kita bikin dulu nih warna putih gitu ya, buat background belakangnya. Atau kalau misalkan biar apa ya, lebih kelihatan. Kira-kira kalau kayak gini warnanya lebih jelas nggak teman-teman? Lebih jelas ya. Bisa kayak gini nih Mas, Rizal, kayak giniin, dikasih bingkai dulu. Atau kalau ngerasa putih banget gitu ya, nggak ada temennya, bisa nih di apa ya, warna putihnya ini ditransparansiin biar jangan putih banget gitu. Terus kalau misalkan dari jauh nih Mas, ini tuh tulisannya tuh kayak kurang kelihatan nih Mas warnanya. Kan backgroundnya kan udah cenderung lebih gelap ya. Terus ini kan warna birunya juga kan agak gelap. Jadi kayaknya kalau misalkan ini diganti jadi yang lebih terang, lebih masuk Mas. Misalkan warna putih. Kayaknya lebih jelas nggak teman-teman? Atau nggak ditambahin outline biar lebih jelas lagi. Gitu. Ini juga sama nih bersama robot kita bisanya
warnanya. Warnanya kalau warna putih kayaknya lebih bagus lagi kayak gini. Oke, gitu. Kayak gitu Mas. Ya, kalau layoutnya udah bagus. Kedengeran tak Mas? Kedengeran deh. Kedengeran dong Mas, gak apa-apa. Oke. Ya nggak apa-apa katanya. Ke bapak. Oke, oh gitu aja sih. Close untuk Mas Rizal. Selanjutnya Mas Rama. Mas Rama bisa dengar suara saya, Mas? Mas Rama hadir nggak nih, Mas Rama? Tinggal 9 orang ya, teman-teman. Di daringnya. Atau ya udah nggak apa-apa. Lanjutkan. Oke, Mas Rama. Ini cuman ngebahas ini aja Teh. Ngebahas yang bikin kemarin. Ada latihannya. Mungkin yang pada live tuh karena wah ini mah ngebahas doang nih. Mungkin gitu Teh. Oke, ya udah nggak apa-apa. Rugi sendiri nanti besok download aja nanti. Oke, untuk Mas Rama, ini untuk posternya sebenarnya udah bagus nih Mas seleksiannya, cuman mungkin karena ornamen faktornya kurang ya, apa karena waktunya kurang cukup atau gimana. Jadi kayaknya kalau misalkan ditambahin faktor lagi lebih bagus lagi nih kayaknya. Warnanya kan sama-sama abu-abu nih teman Mas Rama. Mungkin kalau Mas Rama dengar suara ini rekamannya kayak gitu. Oke, plus untuk Mas Rama. Teh Ima. Silakan. Baru pulang kan maghrib deh. Ada aja. Saya kan masalahnya kan nggak dengar pas nggak boleh ada dari yang lain tuh. Jadi dikasih kalau lagi. Ya. Oh, salam nih. Iya, dua-duanya. Salam balik. Untuk Teh Ima, layoutnya mah udah bagus Teh. Cuman tulisannya aja nih. Pertama tulisan, warna tulisan sama background jadinya tuh kayak apa ya, kurang jelas. Kemudian untuk ininya nih, tempatnya mungkin bisa dikasih. Ini juga nanggung banget nih Teh, robotnya nggak kelihatan. Pengen diadain atau nggak ada nih Teh? Nggak kelihatan tapi. Iya diadain aja Teh ini, ntar di atas kan bisa. Jadi kayak robotnya bilang, oh di sini tempatnya gitu teman-teman. Sama apa ya, udah bagus layoutnya Teh, cuman mungkin di font sama ini aja ya bentuknya ukurannya. Kotaknya ngalangin, kotaknya mana Mas? Mas Rizky dicariin Mas Rizky, katanya kenapa nggak kesini, anak-anak kelompok C pada kangen katanya. Kotaknya. Iya, Mas Rizky dicariin sama teman-temannya tuh, katanya kangen katanya. Jadi kotak yang mana Mas yang ngalangin? Ayo Mas ini Mas, ngopi Mas. Tuh katanya suruh ngopi Mas, kedengeran kok kayaknya. Terus ini Teh Ima, ininya agak kurang jelas nih Teh, ininya tulisannya. Warnanya gelap tuh Teh. Udah bagus nih Teh ininya, faktor-faktornya cuman nanggung loh Teh, padahal ini kalau lebih jelas lagi lebih bagus nih Teh. Maksudnya dibikin lebih terang tuh. Lebih bagus lagi. Ima. Teh Ima ini Mas Rizky mau ngomong Teh. Itu kayaknya kalau misalnya nggak dikasih tanda panah juga orang udah ngerti bisa. Coba ulangin lagi Mas Rizky. Itu kayaknya kalau misalnya nggak dikasih tanda panah, orang juga udah pembicara mereka berdua. Enggak Mas, cuma pengen menegaskan aja, jadi kasih tanda panah. Kan
Menegaskan kalau itu bosannya gitu. Oh, katanya untuk menegaskan, Mas. Ya, kedua. Berarti Teh Ima orangnya tegas ya, Teh? Berarti Teh Ima orangnya tegas. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanyain? Susi ini Sus, dari tadi Sus. Nggak tahu. Tuh, teman-teman yang daring ada yang mau tanyain? Teh Ima? Itu teh logonya jadi nggak kelihatan gitu. Apa yang nggak kelihatan Teh? Logonya. Iya, logonya nggak kelihatan Teh katanya. Gimana Teh? Oke. Iya, Teh Ida, kata Teh Imahnya iya, katanya nanti mau dibikin lebih terang katanya. Biar secerah mentari. Oke, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Oke, sekarang kita pindah nih ke yang di ini ya, yang di grup. Teh Safira, ada Teh Safira nggak di sini? Teh Safira di sini ngiriminnya cuma logo Roina Iya. ya. Ada RAR-nya teh. Udah dikompres lewat email sebelum yang itu. Yang mana? Nggak ada. Sebelum Teh. kirim yang logo itu ada. Di saya Itu Jidan. Udah ngirimnya 2 sih teh tadi teh. Pas malam. ini adanya yang ini Teh, yang fotografi nih yang terakhir. Nah, ini ya. Terus Jadi link G Drive gitu dah. mana? Nggak ada sih di sini ya Teh. Tuh, cuman ada. Oh, apa Kayaknya enggak? nggak kekirim deh kayaknya. Cuman Apa ini aja. gagal ya? Terakhir 1 hari yang lalu nih, 2 hari yang lalu ini aja Teh, yang cuman Roinanya aja yang kekirim. Kayaknya nggak kekirim deh, ketinggalan. Coba terkirim. Heeh. Di sininya sih terkirim teh. Tapi di sini nggak. Emailnya udah bener belum? Udah bener balasan masuknya. Kan Teh Safira ngirimnya ke balasan, tapi di sini nggak ada linknya. Linknya ini adanya link yang tanggal 28. Iya di sini mah udah kekirim deh. Hah? Ke Nailinis Fani kan. Classroom yang classroom. Oh, ngirimnya di Classroom. Enggak di classroom apa enggak sih ini nih? Pokoknya namanya Nailinis Fani Classroom. Classroom. Yang kalau misalnya email suka ada notif gitu tuh teh. Nah, aku teh ngirimnya dari situ, ngirim balasan. Tapi di sini nggak masuk di Classroomnya. Di sayanya nih, kan saya udah search nih Safira ya. Mm-mm. Nih, ini yang itu yang bolu. Ini yang nih ada tiga balasan ya, dilihat semua nih. Yang ini yang ujian lokal yang tanggal berapa nih? Tanggal 4 hari yang lalu ya, tanggal 27. Ini yang balasan saya. Ini yang balasannya Teh Safira. Iya. Ini nih dicek ya. Nah, ini yang tugas yang 2 hari yang lalu tanggal 29. Ini balasan saya, ini tugas Teh Safira, cuma 1 masuknya. Cuma 1 Teh masuknya. Kayaknya mungkin Apa? salah email atau gimana nih, nggak tahu. Nanti nyusul aja Di kali sini ya. Di sininya sih udah. Udah. Namanya bener nggak? Oke, Classroom dah. Dikirim ulangan. Bener. Filenya ada di laptop. Bisa di-download nggak ya? Jadi nanti nyusul aja ya Teh ya. Iya teh. Oke, kalau dari segi logo Roinanya udah bagus sih. Kita lanjut ke Mas Akram. Ada Mas Akram Ke email yang Classroom teh. di Classroomnya juga nggak masuk dia masih sini. Mas Teh. Nggak ada yang ngumpulin tuh. Udah deh, ini Teh coba Akrom dibahas. Teh Akrom teh. Gimana?
Gimana Mas? Teh? Jadi Teh ini coba di-download lagi dulu ya Teh. Ya, ini nyusul aja ya Teh Safira ya. Oke, Oke Mas Teh. Akrom di sini ada hadir. Ya, makasih Teh. Oke, sama-sama. Untuk Mas Akrom ya, hari ini Kak Nggak ada deh Akrom. nggak ada ya. Tadinya ada ya. Akrom. Mas Akrom sini kayaknya ini untuk hidungnya agak Itu selang Teh. oke. Pipa itu. Tapi tikus kan nggak punya belalai. Oh iya. Oke. Mungkin kayaknya ini tuh narik note-nya tuh ada yang ketarik ini, ada yang selisih bantu jadinya kayak gini bentuknya. Oke, bagus. Coba kita lihat posternya. Posternya nggak ada ya? Oke. Logo robotnya bagus nih Mas Akrom. Bagus logo robotnya. Cuman posternya belum ada ya Mas Akrom. Oke, kita loncat. Taimah di sini tadinya ke folder ya tadi ya. Mas Abdul, ada Mas Abdul? Nggak masuk Teh. Nggak masuk ya? Hari awal. Untuk Mas Abdul barangkali ngeliat rekamannya, untuk posternya sama kayaknya sama. Kalau misalkan dibikin ada vektornya lebih bagus lagi biar jangan tulisan blek di satu tempat tuh. Soalnya kan kita belajarnya kan desain grafis ya. Jadi biar coba meramu tulisan-tulisan tuh jadi kelihatan enak dilihat gitu teman-teman. Oke, terima kasih Mas Abdul. Lanjut ya. Ke Teh Dea. Teh Dea. Nah, untuk Teh Dea logo 1 sama logo 2-nya warnanya lupa ya Teh Dea, ini belum diganti. Oh iya Teh, maaf. Iya, nggak apa-apa Teh. Nanti coba lebih teliti lagi ya. Nah, untuk logo Royna juga udah bagus. Nah, Teh Dea ini kan udah bagus nih Teh, logonya ya, bingkainya. Kalau misalkan pengen robot, masih mending jangan dikasih gambar robot lagi nih Teh. Biar lebih jelas. Bukan lebih jelas, biar kan soalnya kalau logo kan nggak boleh pakai gambar nih. Nggak boleh pakai gambar. Jadi masih mending logo gambar robot ini dihilangin atau nggak diganti sama tulisan aja, misalkan FRI bisa, atau gambar kemur bisa. Gitu. Ya Teh. Konsepnya udah bagus. Oke. Untuk posternya juga layoutnya udah bagus Teh. Di sini komposisi warnanya udah bagus. Cuman apa lagi ya? Cuman kayaknya mungkin tulisannya bisa agak digedein sedikit nih Teh. Iya Teh. Kecil ya? Agak kecilan. Untuk layoutnya udah bagus. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih ke Teh Dea? Bagus. Bagus layoutnya Teh. Cuman sayang di fontnya aja ya. Padahal ini ornamen udah bagus loh Teh. Nih, di sini udah bikin nih ornamennya, bikin sendiri kan. Pakai kayak tanggalan, join A. Ini udah bagus nih. Seleksinya juga udah rapi. Gitu. Oke, applause untuk Teh Dea. Oh, ada Namjoon juga ternyata. CP-nya. Namjoon. Wah, inspirasi. Kepo pasti ini Teh Dea. Oke, Teh Ida. Ya, Teh Ida ada Teh Ida. Teh Ida ada kalau nggak salah tadi. Teh Ida untuk logo keduanya udah bagus Teh. Udah bagus.
Ini logonya imut sekali. Logonya lucu. Logonya lucu Taida banget ini. Kalau bikin itu pasti yang imut-imut, yang lucu-lucu. Ah? Enggak sih? Orangnya juga imut. Taida kata Taima orangnya imut katanya. Yang ngomongnya lebih imut teh. Yang ngomongnya lebih imut katanya. Kayak untuk posternya layoutnya udah bagus teh. Oh ya dia makanya pembicaranya dibikin kayak gini ya gara-gara nggak ada fotonya ya. Iya teh. Oke, Bapak lucu-lucu. Kreatif. Oh iya. Secret quest katanya. Teh Ida, kata Teh Ima kan harusnya pembicara 2 kok orangnya 1. Iya ya, kira itu 6 orang 1 teh. Cogres teh jadi 1. Oke. Untuk layoutnya udah bagus Teh Ida. Cuman mungkin apa ya? Bisa ditambahin lagi faktor-faktor di atas atau di bawah gitu. Layoutnya udah bagus, warna juga udah bagus. Aplaus untuk Teh Ida. Ya, makasih teh. Oke, berarti udah ya yang terakhir Teh Ida. Teman-teman yang lain yang masih belum ngumpulin, segera ngumpulin ya. Mas Arif ini ngumpulin tugas? Udah? Oke. Nah teman-teman kalau kita udah selesai ngebahas nih, jadi hari ini kita langsung masuk ke latihannya ya. Jadi hari ini kita latihan aja teman-teman. Jadi di folder visa Shanghai teman-teman udah download semua kan? Nah di sini kan ada nih background Singapura. Nah mungkin yang luring bisa lihat dulu ke layar dulu sebentar ya. Nah ini kan file bahan-bahannya nih, ke situ ada file gambar background Shanghai-nya, ada gambar ininya, gambar gedungnya, gambar logonya. Nah ini hasil jadinya nih. Nah ini nanti diketik ulang nih yang tadi, yang ini diketik ulang, kemudian bikin yang ini. Nah cara buatnya kayak gimana? Nah cara buatnya saya ngejelasin gimana cara ngubah gambarnya biar agak jelas aja ya. Nah ini kan di contohnya kan gambarnya kan agak buram kan. Nah sedangkan kalau misalkan yang hasil jadinya kan agak cerah nih. Nah cara buatnya gimana nih? Cara buatnya kita buka dulu Photoshopnya. Iya betul. Di blur. Oke. Ada yang tahu gimana yang di blur? Filter di filter. Iya di Photoshop betul. Kita buka dulu Photoshopnya. Nah jadi nanti gambar yang background Singapura ini nanti diedit nih di Photoshop. Nanti yang ini juga sama nih, ini kan agak apa ya, agak kurang jelas ya. Terus ini kan di contohnya kan gambarnya gedungnya ada yang warna merah, ada bayangannya nih, buatnya gimana? Atau enggak kayak ini efek-efek brush, bikinnya kayak gimana? Oke. Lagi ambil mikir ya? Oke, sekalian mau dibahas ya. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat nih teman-teman. Jadi, pakai pen lama ini. Jadi itu teman-teman yang pertama kali diedit tuh gambarnya dulu nih, diedit di Photoshop. Terus teman-teman tuh buka nih Corel Draw-nya. Harus saya buka dulu ya. Kalau yang luring ya kelihatan mundur aja nggak apa-apa. Kita buka dulu Photoshop-nya. Di loading ya teman-teman. Hoi. Kata file open.
abaikan foto pembuka. Tutupin aja barangkali malu. Iya. Gimana ya, udahlah biar aja lah. Biar eksis. Kita buka dulu foto. Jangan panik deh, jangan panik. Barangkali ketahuan. Oke. Nah, kita buka. Sebenarnya bisa diderak juga sih, cuman barangkali yang CS3 nggak bisa diderakan ya. Jadi saya samain aja, teman-teman. Kita buka dulu file background-nya. Nah, kalau dibuka, jangan lupa dibuka juga kuncinya. Nah, kalau udah, teman-teman arahin kursornya ini ke image. Terus di auto tune dulu. Kan ada agak kinclong gitu ya. Oke, ulangin ya. Image. Oke, auto tune. Agak kinclong kan? Agak kinclong, oke. Kemudian kita mau bikin gambarnya itu jadi agak jelas. Kita image, adjustment, curve. Nah, kan di sini kan ada gambar apa ya, gambar garis lurus panjang ini kan. Nah, kita bisa image adjustment apa tadi teh? Curve. Survei. Iya. Oke, nah kalau misalkan kita tariknya ke bawah, jadinya kan gelap nih. Kalau tariknya ke atas, jadinya agak terang. Nah, di sini kita sambil lihat dulu contohnya. Nah, di sini kan di contohnya gambarnya kan agak kayak gini kan, agak terang sedikit tapi agak gelap sedikit. Nah, kita atur nih komposisinya. Kan kalau gini keterangan kan, tarik ke bawah sedikit aja. Nah, kira-kira segini. Kemudian kalau udah di oke. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira bagusan yang tadi atau yang sekarang? Lebih terang ya. Atau kalau misalkan teman-teman ngerasa teksturnya masih kurang jelas, di filter. Sering banget nih teman-teman dicoba filter, blur, diinget-inget ya. Namanya Gaussian blur. Gimana Mbak Teh? Iya. Gaussian blur. Nanti ini radiusnya diatur nih teman-teman. Nah ini kan before-nya. Kayak afternya dilihat nih, kira-kira berapa nih kira-kira kita butuhin. Jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak nanti ngeblur banget tuh, jadinya kayak nggak kelihatan kan. Kita kan nggak mau kayak gitu, jadi atur aja sedikit aja. Disesuaikan sama gambarnya. Nah, gini sambil dilihat gambarnya. Misalkan 0,7 aja cukup kayaknya. Nah, gimana teman-teman, lebih bagus nggak? Lebih bagus ya daripada yang awal. Nah, kemudian kalau udah kita simpan nih. File, save as. Nah, misalkan kita mau simpan jadi JPEG. Simpan jadi JPEG. Kasih kode aja satu-satu nih. Nah, kalau udah kita buka lagi nih. Oh ya, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak nih? Yang luring dulu deh. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu. Untuk yang luring, aman? Yang daring ada yang mau tanyain, teman-teman? Maaf tadi Gaussian blur tuh pasti efek apa teh? Jadi kayak bikin efek kayak apa ya? Kalau agak kurang jelas gitu, agak ngerapet sedikit. Agak ngebaur sedikit gitu, Mas. Biar kelihatan agak jelas gitu. Lebih kayak menyatukan gitu ya teh ya? Jadi kan kalau misalkan namanya pixel itu kan kotak-kotak ya. Kalau kotak-kotaknya nggak rapet kan jadinya kan kayak agak kurang jelas gitu, bertekstur. Kalau misalkan Gaussian blur tuh bikin efek kayak nyatu gitu loh. Ngeblur tapi karena ngeblur sedikit jadi kayak efek menyatukan. Tuh, kayak kita buka lagi yang gedungnya, file open. Nah ini kan gedungnya juga sama nih. Kalau misalkan di zoom kan agak kurang jelas. Nah sama kayak tadi, kita
image, auto-tune dulu. Nah, lagi nih. Hah? Auto-tune kayak filter otomatis tuh. Kayak filter ninggiin tapi otomatis gitu. Terus kemudian filter. Nah, boleh nggak teh kalau misalnya tadi nggak di curve pakai autotune boleh nggak teh? Bisa. Boleh. Mungkin kalau di curve kan kita bisa ngatur bisa lebih tenang atau bisa lebih selera gitunya teh ya. Kan tadi ada efek kayak apa ya, biar efek lampu-lampunya itu lebih kelihatan gitu teh Mas Rizky. Oke, makasih teh. Oke, terus kemudian image. Tadi filter. Oh, di sini juga bisa langsung Gaussian blur, emang sering kepake juga di atas. Kalau misalkan pengen di blur, Gaussian blur bisa, di atas sini juga bisa. Tampilannya sama aja. Memang karena sering dipakai sih. Oke, nanti di sini di previewnya nih, before-nya kayak gini, kan? Nah, kita agak tambahin nih, misalkan 5 aja deh kira-kira. Previewnya jangan lupa dinyalain biar kelihatan. Udah klik OK. Nah, ini kan jadinya agak lebih jelas ya teman-teman. Nah, terus kalau misalkan udah, nanti gambar yang background ini dimasukin nih ke dalam Corel Draw. Sambil gambar contohnya dia langsung dimasukin juga biar kita tahu kayak gimana bentuknya. Nah, jadi teman-teman caranya ini tuh nanti gambar disesuaikan ukurannya nih sama contoh. Terus kan nanti kita klik 2 kali nih di sini. Buat apanya ya, buat bingkainya. Kita warnain misalkan kayak gini. Nah, nanti kita tuh bikin bingkainya dulu tuh di sini. Yang ininya nih. Apa ininya? Nah, jadi bisa langsung di sini dibikin lingkaran bisa. Atau nggak misalkan pengen misah juga bisa. Misalkan biar kelihatan nih gambarnya, kita atur dulu ukurannya. Nanti di atas sini tuh kita bikin lingkaran. Kalau lingkarannya, iya Corel. Nah, lingkarannya kita ganti nih warnanya biar kelihatan. Kan kalau sama-sama warna hitam kan nggak kelihatan nih. Misalkan kita ganti jadi warna kuning atau warna merah deh yang mencolok. Nah, kayak gini kan. Nanti kita atur dulu juga nih ukuran gambarnya. Nah, gitu kan. Nah, kemudian nanti di atasnya lingkaran nih, teman-teman. Kita buat nih. Misalkan mau pakai tipe and curve nih. Dibuat nih apa ininya. Sebenarnya latihan ini tuh ngelatih teman-teman buat pelajaran Corel sama Photoshopnya. Nah, ini kan misah nih teman-teman. Bentar aku ganti dulu warnanya ya. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini nih, kita udah bikin nih pakai tipe and curve. Nah, kan kita tipe and curve lagi, sambungin nih ke titiknya. Nah, kalau misalkan ada gambar kotak-kotak kayak gini, tandanya nyambung. Kalau misalkan nggak ada kotak-kotak misah kayak gini, misalkan contoh ya. Nah, itu kan nih, berarti ini nggak nyambung nih. Nggak nyambung sama yang di awal gitu, teman-teman. Nah, ini tinggal dirapiin aja nih. Tinggal dirapihin. Terus digabungin sama lingkarannya. Nah, kurang lebih kayak gini. Gitu, teman-teman. Berarti kalau misalkan yang ini digabung, yang ini dipotong nih. Yang ini dipotong. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyain dulu? Paham deh. Paham. Nah, kemudian nanti untuk yang logo gambar gedungnya ini, itu diseleksi, Mas. Misalkan kita mau seleksi dulu nih gambarnya. Gambar gedungnya diseleksi. Nah, ini emang agak
perlu hati-hati seleksinya. Jadi karena butuh waktu lama, saya langsung singkat aja ya. Misalkan ini gedungnya nih. Misalkan contoh ya, ini gedungnya nih, nanti teman-teman seleksi sendiri, caranya sama. Nah, gedung ini nanti tuh jangan lupa dibuka kuncinya, terus diduplikat dulu. Diduplikat, Ctrl J. Nah, jadi kan di sini nanti ada 2 gedung kan, gedung yang 0 sama 0 copy nih. Nah, yang 0 ini yang pertama, sesuai contoh. Di sini kan apa ya? Ada yang warna merah, ada yang putih kan? Nah, itu maksudnya. Jadi nanti teman-teman nyimpennya sendiri-sendiri. Nanti yang layer 0 nih, misalkan pengen warnanya itu, ini kan mirror ya. Kita mirror dulu nih misalkan. Ingat nggak cara mirror? Image rotation, flip ke horizontal. Nah, gitu kan? Di flip. Di sini kan kayak gini kan bentuknya, arahnya. Nanti yang layer 0-nya diwarnain warna merah, misalkan nanti yang layer 0 kopinya warnanya biasa. Nanti gantian di save-nya. Salah satu matanya ada yang ditutup. Tuh, kebayang nggak teman-teman? Kebayang ya? Nanti kalau misalkan Belum udah, paham deh. Coba dicontohin deh. cobain, oke. Misalkan yang layer 0 nih, yang layer 0 ya. Ini posisinya layer 0. Nah, kita seleksi nih. Kita seleksi yang bangunannya. Nanti teman-teman seleksi yang rapi ya. Kita ganti warnanya karena soalnya lama. Image adjustment, full saturation. Nanti kita ganti nih jadi warna merah. Kayak gini. Nah, klik OK. Kalau udah di-select. Nah, kita gantian nih nyimpennya. Berarti nanti yang layer 0 ini kita tutup dulu nih matanya. Nah, kita simpen. File, save as. Simpan misalkan jadi JPEG ya. Misalkan gedung merah. Gantian sekarang yang layer 0-nya matanya ditutup. Yang layer 0 copy yang dibuka matanya. Nah, di sini kan warnanya kan nggak merah kan? Nah, kita simpen nih file, save as. Kita save komputer. Nah, nanti kita ganti, misalkan simpan jadi JPEG lagi. Nanti gedung yang biasa, misalkan yang warnanya normal. Nah, nanti kalau misalkan udah nih teman-teman digabungin nih ke, misalkan teman-teman pengen gabungin itu di Corel gitu kan. Nanti kalau misalkan ini background udah jadi, gambar yang tadi, yang gedung merah sama yang gedung biasa ini dimasukin ke sini, ke Corel. Nah, teman-teman edit nih tempatnya, penempatannya. Nanti taruh di sini kan. Nanti kan yang kecil-kecilnya taruhnya di sini. Nanti jangan lupa ditransparansi. Kebayang nggak teman-teman? Kebayang nggak? Yang daring kebayang nggak? Di contohnya nggak ada gedung biasanya gitu. Nggak ada gedung biasa? Nggak ada gedung biasa gimana? Kan bentuknya, Mas. Oh, itu yang transparan. Ini yang ini nih, yang ini. Nanti itu ditransparansi, Mas. Oh, itu ada. Oh, iya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, oke. Nah, Yeah. tadi yang ditanyain sama teman-teman, kalau untuk logo kan bikin sendiri bisa ya, logo-logo yang kayak gini nih. Teman-teman bikin sendiri ya. Gampang ya teman-teman bikin logo menara sama logo ininya. Nah, teman-teman untuk bikinnya efek kayak brush kayak gini, caranya gini teman-teman. Misalkan kita buka Photoshop dulu nih. Biar misalkan kita kebayang bentuknya kayak gimana. Misalkan kita mau pindahin dulu nih. Pindahin dulu yang layer 0 biar kita kelihatan. Biar kelihatan ya buat bayangan aja tempatnya di sini. Nanti kita kecil.
Ini buat bayangan aja ya. Nah, teman-teman nanti bikin layar baru. Bikin layar baru di sini. Bikin layar baru kayak gini, kemudian aktifin brush tool-nya. Brush tool yang ini. Yang ini. Diklik. Terus kita pilih nih maunya kayak gimana tipe brush-nya. Kita kan pengen yang ini atau yang ini yang hard tone. Kita sambil cek dulu tadi brushnya gimana warnanya. Kayak ujung-ujungnya rapi ya. Kita pilih dulu tipe brushnya mau yang kayak gimana. Sini ada pilihannya. Kita kan pengen yang ini. Ukurannya berapa. Nah kalau udah diganti nih warnanya. Itu kan pengen warnanya kuning ya. Oranye kan? Agak oranye gitu. Nah kita misalkan pilih warnanya. Nah kalau udah pastiin ini di layer yang kosong kayak gini. Nah udah kalau udah kita atur ukurannya. Kita arsir nih sini. Oke bukan yang ini teman-teman, brushnya agak yang soft round ya. Gini. Dibikin begini diarsir. Gitu. Nanti kalau udah matanya ditutupin nih yang lainnya. Nanti ini di save. File, save as. Nah, nyimpannya jadi PNG. Simpannya jadi PNG. Nah, kalau udah dimasukin deh gambarnya. Tuh ke Corel Draw. Kayak gitu teman-teman. Sampai sini ada yang bertanyain? Brush tool yang buat warna apa sih teh? Bukan yang pakai vektor teh? Enggak, kalau pakai vektor ini capek mas. Serius capek. Oh yang kuning ini teh? Yang kuning. Saya saranin jangan capek. Nanti waktunya habis buat bikin ini aja, si merah dan si kuning. Oh iya. Itu saya saranin pakai brush aja biar cepat, nanti teman-teman capek ngerjainnya. Gitu. Ada lagi yang tanyain? Teman-teman? Gimana teh? Tadi teh. Oh, bebas sih, bebas. Gambarnya kalau misalkan tadi ya, kan tadi kan saya nyontohinnya kan di crop yang ini. Kalau pengen gak di crop juga nggak apa-apa, bebas. Gitu. Teh coba teh tadi brush tool yang di mana sih? Kayak gini mas yang gambarnya kayak kuas tuh. Oh itu. Kalau Iya. quick selection tool kan ada kayak lingkaran-lingkarannya kan. Nah ini kan maksudnya seleksi gitu tuh. Kalau brush tool tuh yang nggak ada lingkaran-lingkarannya. Kalau magic wand tool kayak tongkat peri kayak gini. Nah ini yang kayak gini brush tool. Shortcutnya. Iya teh. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Untuk yang luring dulu deh, ada yang mau ditanyain? Yang daring? Cukup teh. Cukup, kalau misalkan cukup, jangan lupa nanti tugasnya dikirim ke email saya lagi aja dengan tadi formatnya subjek, nama kelompok, sama tanggal pembuatan ya teman-teman. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita sesi foto dulu ya teman-teman. Yang luring bisa ngadep sini dulu nggak? Ini sini, ngadep sini. Teh Susi, boleh tolong fotoin nggak? Teman-teman boleh nyalain videonya. Tinggal 9 orang yang ada di daring. Mas Rehan kata Mas Arif suruh mandi katanya. Mas Zaka madep sini dong Mas Zaka, tolong. Mas Zaka ngantuk. Gak gerak ya? Gak gerak ya soalnya ya. Nah, teh. Ini mau di-follow. Kayak Teh Safira, Teh Dea. Teh Dea, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Biar show up. Teh Dia, Teh Cica. Oke.
Dihitung sus. Ya, 1, 2. Ini kita yang foto keluarga ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Udah. Enggak, ini buat yang daring. Yang luring jangan pulang. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Silakan teman-teman mengerjakan tugasnya. Waktunya seperti biasa ya 3 jam. Saya tunggu sampai jam 5. Uploadnya. Enggak, yang daring. Tenang, yang luring tenang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa besok. Besok libur kita. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Sampai jumpa lusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu apa aja sih.